Jangan sampai salah, karena kalau misalnya satu kesalahan kita berikan kepada anak didik kita di anak usia dini, khawatirnya itu akan menjadi fosil, Mas. Gitu Fosil ya. kan susah ya, sudah tidak bisa dirubah lagi nanti sampai dewasa. Betul. Gitu. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi di podcast Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama saya, Halifatullah Al-Khawarizmi, yang akan memandu podcast kali ini. Sebelumnya, kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Episode kali ini pembahasannya akan sangat spesial, yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, yang tentunya narasumbernya juga spesial, yaitu Ibu Sumi Suhartina selaku Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan sewaktu sekolah, dan terima kasih atas perjuangan yang tulus dari para guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Mas, sama-sama. Baik, Ibu Sumi. Boleh kami panggil Ibu Sumi ya? Betul Mas Rizmi. Bisa diceritakan Bu sedikit mengenai latar belakang Ibu sebagai pendidik? Seperti itu awal mula menjadi pendidik hingga sekarang ini. Ya, Ibu memiliki banyak sekali prestasi ya. Silakan Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Mas Rizmi dan teman-teman semuanya atas undangannya sehingga saya bisa hadir di podcast ini. Satu kesempatan yang sangat istimewa bagi saya gitu ya. Alhamdulillah, baik. Mungkin kita cerita ya Mas ya. Kenapa sih saya milih jadi seorang guru gitu ya? Saya ingat dulu waktu kecil saat saya masih SD, SD kelas 1, sampai sekarang saya ingat dengan sosok guru saya saat itu. Namanya Ibu Ai dan Ibu Teti. Saya SD di SD Negeri Baros 2 Cimahi. Bagaimana beliau-beliau itu mengajar, berbicara, berpenampilan gitu yang bagi saya itu sangat memukau gitu ya. Sampai sekarang saya ingat bagaimana beliau jalan, bawa tasnya seperti apa, bagaimana kami rebutan membawa tas ketika beliau hadir ke sekolah gitu ya. Masya Allah gitu ya, itu membekas sekali bagi saya gitu. Jadi guru-guru SD saya, SMP, SMK, khususnya waktu SD, sampai sekarang masih begitu terkenang ya. Nah di situ diantaranya mungkin salah satu pemicu yang membuat saya jadi guru gitu ya, seperti itu ya. Dan sepertinya saat itu ketika masih kecil itu profesi yang mudah dikenal di sekitar kita adalah guru, selain dokter ya. Selain dokter, kita kenal dengan guru gitu. Jadi guru itu dekat dengan dunia anak gitu. Dan dapatnya alhamdulillah guru yang luar biasa gitu, yang membuat saya pengen deh kayak ibu gitu. Seperti itu Mas kayaknya. Gitu ya. Luar biasa. Iya. Ibu, tadi kan sebagai seorang guru ya Bu ya, kan ada guru TK, SD, SMP, SMA. Kenapa Ibu pilih guru TK? Seru. Saya senang karena kok guru itu ketika saya melihat guru TK kan rame ya, anak-anak mengajak bermain anak-anak, kemudian belajarnya itu tidak dalam batas ruangan segi 4 gitu ya, main di taman, lari-lari, kemudian petak umpet dan seterusnya gitu. Kok kayaknya seru banget gitu. Jadi melakukan pembelajaran tapi terlihat bahwa anak-anak itu tidak terlihat sedang belajar gitu ya. Dan saya yakin bahwa dengan proses seperti itu pasti menyenangkan gitu ya. Dan namanya anak-anak, mereka kan jujur ya. Dan saya lihat di sebagai guru TK kayaknya itu seru banget deh. Dan ditanya kenapanya, mungkin gak tahu ya apa alasan pastinya, cuman kayaknya seru ya. Dan ketika saya mencoba mendalaminya, saya menuntut ilmu di perkuliahan, nambah seru lagi gitu, nambah seru lagi. Tidak hanya sekedar bisa bernyanyi dan tepuk tangan gitu ya. Oh ternyata kita tuh disodorkan dengan belajar tentang manusia gitu, individu awal gitu yang luar biasa pada posisi tersebut di pendidikan anak usia dini itu merupakan pondasi utama gitu. Jadi bahasa sederhana saya, ketika satu individu itu sukses di anak usia dininya, insya Allah berpeluang sukses di masa dewasanya nanti. Betul, gitu, seperti itu.
Memang jadi usia PAUD ini usia yang menentukan ya Bu ya. Betul. Yang golden age yang Golden orang. age. Ya betul. Jadi guru selain orang tua yang sudah pasti karena mendidik anak adalah tugas utama dari orang tua, guru juga berperan besar gitu ya. Bagaimana meletakkan pendidikan yang sebenarnya, yang sesuai dengan fitrah mereka, fitrahnya anak-anak seperti apa gitu. Jadi jangan sampai salah, karena kalau misalnya satu kesalahan kita berikan kepada anak didik kita di anak usia dini, khawatirnya itu akan menjadi fosil, Mas. Fosil gitu kan ya. susah ya, sudah tidak bisa dirubah lagi nanti sampai dewasa gitu. Di situ menunjukkan bahwa menjadi seorang guru pendidikan anak usia dini itu tidak bisa main-main gitu ya. Memang terlihat dari luarnya itu sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkan. Nah, kayaknya gampang deh, cuma ketepuk tangan doang gitu. Aduh, mangga hayu atuh gabung gitu ya. Hayu atuh gabung untuk mempelajari, untuk melihat bagaimana sih sebetulnya dunia anak itu. Seperti itu, Mas. Kayaknya iya. Wah, oke. Baik Ibu. Memang itu ya Bu ya, memang golden age ya. Iya, Jadi betul. memang memegang peranan penting ya, Betul. pendidikan anak usia dini. Betul. Ketika salah di pendidikan di anak usia dininya, kedepannya kemungkinan juga akan Iya. berimplikasi ya ke Betul. depannya. Dan tidak mudah kan ya Mas ya, Tidak kalau udah mudah. ke bawah lagi sampai Betul. besar gitu ya, karena pondasi awalnya memang sudah salah gitu. Jadi untuk mempelajari anak usia dini itu memang tidak kita butuh kesungguh-sungguhan gitu, tidak hanya sekedar berkumpul bersama hanya untuk bertatap muka dengan anak-anak di depan papan tulis nyanyi, kemudian main-main biasa tanpa ada goalsnya gitu ya. Kita memberikan pelayanan kepada anak, memberikan pendidikan kepada anak, memang ada dasarnya, milestone-nya seperti apa, tugas perkembangannya seperti apa, anak didik yang kita hadapi itu usia berapa, dan sebetulnya mereka tugasnya seperti apa, sehingga kita memberikan pelayanan kepada mereka sesuai dengan usianya. Betul. Dan karakternya masing-masing ya Bu ya. Betul. Baik, kemudian gini Bu, Ibu kan banyak sekali prestasinya ya. Prestasi apa aja sih yang udah Ibu raih hingga saat ini? Oh, Masya Allah ya Mas ya, saya jadi malu kalau bicara seperti itu ya. Nomor satu memang ini memang satu-satunya memang karena pemberian dari Allah ya. Memang takdirnya seperti itu gitu, dan alhamdulillah ini berkat doa dari orang tua saya, keluarga saya, guru-guru saya, dari guru ngaji sampai guru sekarang, dari teman-teman saya, dari semua orang-orang yang berbuat baik kepada saya gitu. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah ikut lomba Mas, ceritanya. Oh gitu. Nah, ceritanya belum pernah ikut lomba. Kemudian dipaksa kala itu oleh kepala sekolah saya untuk ikut mewakili kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kala itu, untuk maju ke tingkat Bandung Barat gitu. Saya sebetulnya tidak mau, tapi karena dipaksa akhirnya saya mau. Dipaksa akhirnya saya maju ke tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2018. Di situ saya lihat ketika pas di event lombanya kan sudah ngeper duluan ya Mas ya. Waduh, itu saya tahu tuh ada peserta yang waktu itu ada IN ya. Oh, itu IN saya, ya sudahlah dia yang dapat gitu. udah saya mah ya udah saya mampunya seperti ini gitu. Tapi qadarullah, Allah kasih kesempatan kepada saya gitu ya, dapat. Alhamdulillah. Pada tahun 2019 saya mewakili Bandung Barat untuk masuk ke provinsi kan. Ke provinsi di ajang sama guru TK berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Iya. Saya ikut juga di situ. Lagi-lagi saya ngeper duluan deh, minder gitu ya, melihat yang lain, Masya Allah gitu ya, karya-karya mereka, kemudian kepercayaan diri mereka gitu ketika tampil, ketika mempertunjukkan hasil karya mereka. Lagi-lagi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu, hasilnya mangga gitu ya, mangga gitu. Dan alhamdulillah juga gitu Mas, jadi tidak jauh berbeda ketika di kabupaten gitu. Nama saya dipanggil lagi, alhamdulillah. Selang sebulan 2 bulan saya kemudian mewakili Jawa Barat untuk maju ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional ya, ke tingkat nasional. Dan itu mah luar biasa sekali ya Mas, karena saya kan sebelumnya nggak pernah ikut lomba gitu ya. Saya mah mengajar saja, mendidik anak-anak saja, karena saya suka gitu ya, karena saya suka, saya senang gitu. Akhirnya saya ikut di tingkat nasional. Luar biasa itu, kepercayaan diri saya mulai turun lagi, lebih turun ngelihat teman-teman yang lain yang Masya Allah gitu ya. Ya Allah, saya serahkan kembali sepenuhnya kepadamu gitu. Dan saya sudah punya jagoan saat itu gitu dengan peserta lain. Kayaknya nih ibu ini deh, kayaknya keren banget Masya Allah gitu ya.
Nah, masya Allah, alhamdulillah, memang sudah takdirnya ya. Berhasil lagi. Berhasil lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, Mas. Jadi ini mah hadiah dari Allah ya, hadiahnya. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi nggak nyangka sebetulnya. Gak nyangka. Ya, bahkan tadi ada IN ya, IN Iya. itu instruktur nasional ya Bu ya. Betul, Instruktur betul, nasional yang betul. juga ikut berlomba bersama Betul, Ibu. Betul. Tapi alhamdulillah Ibu bisa menunjukkan prestasi kan. Alhamdulillah. Luar Dan biasa. Dan saya yakin kok Mas, saat itu banyak guru-guru yang lebih baik, banyak guru-guru yang lebih baik. Hanya saat itu kesempatannya pas saya ikut gitu ya. Insya Allah pasti saat-saat mendatang banyak yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya, ini jadi motivasi juga ya Iya, mungkin bagi para guru terus berkarya ya. Jadi kita nggak nyangka ke depan seperti apa ya Bu ya. Iya, betul. Seperti itu betul. Kemudian gini Bu, kan Ibu sempat pernah juara tingkat nasional ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu lakukan upayanya Iya. gitu ya, tips and triknya nih gitu. Iya, iya. Kira-kira apa Bu yang dilakukan? Pertama nurut dulu sama pimpinan saat itu karena harus ikut, ya udah ikut. Dan alhamdulillah sebelum ajang itu Mas, saya memang pernah menulis buku aktivitas anak. Saya jadi suka mengamati anak sejauh mana mereka kesiapan mereka untuk masuk ke SD. Saya kan pegang TKB kala itu. Ya. Kalau sudah TKB berarti ke SD. Jadi saya ingin membuat anak-anak TKB itu siap masuk ke SD seperti apa. Jadi jauh-jauh hari dari tahun-tahun lama gitu saya sudah membuat bukan alat tes ya, buku aktivitas anak. Aku siap masuk SD 1, 2, 3, 4 dan seri 5, seri agama itu saya sudah buat. Kemudian nah itu diantaranya yang jadi bekal saya untuk lomba gitu ya Mas. Jadi diantaranya kan dokumen-dokumen hasil karya kita dikumpulkan, diserahkan gitu ya. Diantaranya seperti itu. Jadi ketika lomba itu yang saya lakukan adalah mengumpulkan kembali karya-karya saya gitu yang sebelumnya yang memang sudah saya buat, jadi bukan proyek sangkuriang gitu, jadi memang tinggal saya ambil saja, tinggal saya sampaikan saja kepada panitia, kepada juri gitu ya. Dokumen-dokumen pembelajaran 5 tahun ke belakang saya masih simpan gitu, perencanaan pembelajaran hingga evaluasi dan seterusnya masih saya simpan dengan rapi. Alhamdulillahnya saya senang dengan memfolder-folderkan dokumen, jadi ketika memang itu dibutuhkan ya saya tinggal ambil gitu. Kemudian untuk mengikuti ajang tersebut saya punya target sendiri Mas. Saya punya target sendiri, diantaranya saya kalau naik ke nasional, saya naik ke provinsi, saya harus ikut seminar internasional berapa kali gitu. Saya harus tambahin buku saya. Saya harus buat buku lagi gitu. Saya harus membuat buku lagi dan buku itu adalah buku yang saya sukai gitu ya. Dan kembali lagi saya senang mengamati anak gitu. Mengamati anak. Nih anak seperti apa, karakteristiknya seperti apa, tinggal saya catatkan saja gitu. Tinggal saya identifikasi buku ini, identifikasinya tentang apa, karakter anak yang seperti apa gitu. Jadilah beberapa buku gitu. Sebetulnya itu mencatatkan dari pengamatan saya saja gitu. Seperti itu Mas. Jadi ya dokumen-dokumen yang pembelajaran dan seterusnya itu memang sudah ada, tinggal saya tunjukkan saja kepada juri kala itu gitu ya gitu. Dan memang sih tidak membutuhkan waktu ya Masnya, tapi ya alhamdulillah dokumennya sudah ada, tidak perlu kita buat lagi gitu. Jadi memang itu adalah aktivitas yang Ibu lakukan ya. Betul, seperti betul, itu. Mungkin betul. tadi kesannya kecil ya Bu Iya, ya, iya. mungkin tapi dengan pengamatan Ibu tadi ya ternyata bisa betul. jadi sesuatu ternyata setelah dinilai oleh juri. Iya begitu ya Mas. Ya saya sih mengamatinya nih misalnya nih ada satu anak, kenapa ya nih anak ketika memegang alat tulis itu seharusnya di usia 5 tahun sudah kuat. Tapi kenapa kok belum? Nah, saya mengamati itu, kemudian saya ngobrol dengan orang tuanya, bagaimana memantau gitu. Dan itu adalah instrumen-instrumen best practice saya gitu. Iya, jadi ya itu memang yang saya lakukan saja gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Selama mengikuti lomba gitu Bu ya. Iya. Ada kesulitan apa yang Ibu rasain waktu itu? Kesulitannya itu membagi waktu, karena saat itu memang menyita waktu di sekolah sampai sore dan tuntutan kita harus mengumpulkan dokumen ini dan seterusnya. Itu kan memang membutuhkan waktu dan alhamdulillah kala itu saya tidak sendiri. Ini adalah
keberhasilan bersama. Ini adalah keberhasilan bersama dengan tim teman-teman saya kala itu. Jadi saya diberikan bantuan gitu. Jadi saya misalnya untuk dokumen ini tolong kepada teman saya untuk membantu mencetaknya gitu ya, nge-print outnya gitu ya Masnya. Jadi dokumennya sudah saya punya. Jadi berbagi gitu dengan teman yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya saya sendiri gitu ya. Jadi tidak keberhasilan tunggal, tidak gitu. Kemudian tempat saya mengajar juga memberikan keleluasan penuh gitu kepada saya gitu ya. Dan tapi di sisi lain saya tidak mengurangi hak anak-anak didik saya. Jadi tetap saja saya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak walaupun saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan untuk lomba, sehingga anak jadi terbengkalai, tidak juga, tetap memberikan pelayanan yang optimal yang seperti biasanya gitu. Nah itu sepertinya Mas. Jadi ya waktu tidurnya berkurang sih ya, tapi ya alhamdulillah tidak terlalu lama kan gitu ya. Hanya durasi berapa lama gitu ya untuk masuk ke tingkat nasional kala itu. Wah, gitu. hebat sekali. Jadi walaupun ikut lomba, tapi sama sekali tidak mengurangi pelayanannya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Mas ya. Kalaupun misalnya ada, mohon dimaafkan gitu. Terima kasih Ibu Sumi atas waktunya telah hadir di studio podcast kami. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada hari ini yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh guru di Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Guru, sukses selalu Bu. Sama-sama, terima kasih Mas. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya. Karena banyak sekali obrolan seru dan info menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kita @ditjenpautdikdasmen. Saya, Halifatullah Al-Khawarizmi, undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.